Ya, silakan kelompok 1. Baik, teman-teman ditunggu sebentar ya, sedang di-download. Ya, Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah, Najma. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 Manajemen Strategi yang beranggotakan Muhammad Rifandra, Ika Putri Febriani, Siti Najma Nurlaila, Lanzio De Vega, dan Ciarananda Asta akan mempresentasikan bab 8 perihal berorientasi pada proses dan hasil terbaik. Bekerja sudah menjadi bagian hidup manusia sebagai usaha atau aktivitas dalam menyalurkan energi, minat, talenta, dan kemampuan guna memperoleh sesuatu untuk menunjang kehidupan. Bekerja dilakukan dengan motivasi masing-masing. Motivasi inilah yang menentukan bagaimana individu melangsungkan pekerjaannya. Orientasi pekerjaan dibagi dalam dua hal. Yang pertama, bekerja berorientasi pada proses, di mana mementingkan metode yang digunakan, tekun dan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan pekerjaannya, pantang menyerah dari proses yang dilalui sampai mendapatkan hasil yang memuaskan. Slow but sure. Yang kedua itu bekerja berorientasi dengan hasil, di mana angka dan jumlah statistik menjadi tolak ukur, mengandalkan hasil dalam jumlah besar dan proses prosedural cenderung diabaikan. Pekerja yang praktis, pragmatis, dan hanya mengejar keuntungan. Selanjutnya ada aspek-aspek keberhasilan. Pada hakikatnya, seorang manusia menginginkan keberhasilan. Setiap manusia harus selalu belajar dan belajar. Pembelajaran itu lalu diolah dan diresapi untuk menjadi modal dalam mengerjakan sesuatu di kemudian hari. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dan dengan keberhasilan tersebut dapat memperoleh kebahagiaan. Jika berkesempatan menelusuri kehidupan orang sukses yang sudah ada, Anda akan memahami bahwa kesuksesan didapat berawal dari kegagalan. Namun mereka tidak berhenti dengan kegagalan tersebut. Keberhasilan adalah gabungan dari pengalaman, pengetahuan yang kuat, dan pikiran serta keberanian. Mereka tidak merasa kecewa dengan kegagalan. Aspek percaya diri betul-betul menjadi faktor penunjang yang sangat berguna. Yang pertama ada sasaran dan tujuan, di mana sasaran dan tujuan dari orang bekerja merupakan konsekuensi dari apa yang ingin ia capai. Hal ini akan menjadi ukuran siapakah dan bagaimanakah sebenarnya Anda. Tidak ada usaha atau pekerjaan yang akan terjadi tanpa adanya tujuan. Setiap orang harus menentukan apa yang ia kehendaki dan kemudian menggerakkan setiap daya pada dirinya untuk mendapatkan hal tersebut. Kerjakanlah pekerjaan tersebut dengan segenap daya upaya yang Anda miliki. Hiraukan komentar negatif karena setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Karena besar kecilan nilai diri seseorang terletak pada tujuan yang ia tetapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis tujuan, yaitu ada primer dan sekunder. Primer adalah tujuan jangka pendek, di mana setiap orang yang hendak melakukan usaha harus betul-betul tepat dalam menentukan tujuan primernya. Tujuan ini lebih dititik beratkan pada kebutuhan manusia dan perusahaan pada saat itu, karena merupakan faktor penunjang jalannya usaha. Umumnya tujuan primer ini tidak disadari dan hanya terbuai pada tujuan sekunder. Selanjutnya ada tujuan sekunder, yaitu tujuan jangka panjang, di mana tujuan ini mengarahkan perhatian dan tenaga pada kebutuhan manusia atau perusahaan yang akan datang dengan usaha saat itu. Tujuan ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan primer, sehingga keberhasilan tujuan primer akan menentukan tujuan sekunder. Anda wajib mempertimbangkan setiap kemungkinan, rintangan yang mungkin menghalangi rencana Anda. Tentukan juga bagaimana mengatasi dan langkah apa yang akan diambil. Kepribadian Anda akan dihargai karena Anda telah menyempurnakan tujuan Anda dan Anda telah menyukai apa yang Anda kerjakan. Sehingga Anda akan selalu maksimal dalam mengerjakan pekerjaan apapun. Keadaan ini dapat membuat masyarakat atau atasan Anda mulai mendengar Anda dengan lebih tertarik. Selanjutnya ada minat dan kemauan. Dalam mencapai tujuan diperlukan minat yang kuat agar dapat menjalankan, tidak akan timbul perasaan menyesal dan dikerjakan secara maksimal. Dalam menafsirkan arti dan niat dari minat, perhatikan hal berikut. M yaitu merah, menggapai keberhasilan. I impian, sasaran dan tujuan. Nanti akan diperoleh setelah bekerja. A atau kebalikannya, T tidak kegagalan, tidak ada minat. Kegagalan jika tidak ada minat. Sedapat mungkin seseorang harus berusaha untuk dapat menolak hal-hal atau pengaruh-pengaruh yang mendatangkan atau menimbulkan ketidaksemangatan. Tanpa minat, apa yang kita lakukan hanya sekedar jadi saja.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Lanzio. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Dalam menjalankan suatu usaha pasti memiliki motivasi. Keberhasilan datang dari minat dan minat hadir oleh motivasi. Motivasi adalah dasar dari setiap tindakan, pikiran, dan pendapatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Yang pertama ada motivasi psikologis, naluri untuk dapat mengetahui lebih dan menyempurnakan yang sudah ada. Alhasil dari motivasi psikologis ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan lebih dari banyak tentang keadaan yang ada. Yang kedua ada motivasi kepribadian. Motivasi kepribadian bersifat terpelajar. Selain itu juga motivasi kepribadian ini menunjukkan perilaku yang baik. Yang ketiga ada motivasi kemasyarakatan. Yang ketiga ada motivasi kemasyarakatan bertujuan untuk manusia hendaknya bersifat sosial. Karena manusia bukan makhluk hidup tetapi makhluk sosial. Motivasi yang selanjutnya ada motivasi kegunaan bersifat manfaat. Motivasi ini merupakan motivasi yang bersifat dorongan hati seseorang yang dianggap menentukan di kemudian hari. Yang kelima ada motivasi kesusilaan. Diwajibkan setiap manusia harus bekerja untuk meningkatkan kesusilaan atau kesopanan yang lebih baik. Dan juga bekerja bukanlah semata-mata memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi membentuk pribadi yang lebih baik. Selanjutnya ada motivasi keagamaan yang merupakan peran yang sangat penting bagi manusia karena dengan agamalah dapat dikatakan makhluk yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di next. Selanjutnya ada pendaya gunaan otak. Otak manusia telah disamakan dengan komputer, bahkan dengan berbagai alat mutakhir lainnya. Hal ini menandakan bahwa otak manusia sangatlah sempurna. Contohnya banyak para ahli yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum diciptakan, yaitu seperti Alexander Graham Bell yang menciptakan telepon seluler dan lain sebagainya. Berikut ada 3 cara kerja otak. Yang pertama ada otak menerima, diterima dalam bentuk berita, alat, atau indera, yaitu penciuman, perasaan, penglihatan, pendengaran, merasakan dingin dan panas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada otak mengorganisir. Bagian ini merupakan otak telah menerima berbagai hal sebelumnya. Yang terakhir ada otak menghasilkan. Bagian ini merupakan yang terakhir bagi kerja otak, yakni memilih atau menghasilkan sesuatu hal. Selanjutnya ada pengaruh pikiran. Pengaruh pikiran terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berpikir kreatif, dirumuskan sebagai semua kegiatan mental yang menyelesaikan persoalan baru atau mengajukan metode baru atau gagasan baru atau memberikan pandangan terhadap hal-hal yang baru. Dengan demikian berpikir kreatif adalah mengarahkan segenap pikiran kita apa saja hal yang menarik bagi kita. Yang kedua ada daya cipta. Daya cipta adalah kesanggupan batin atau pikiran untuk memberikan sesuatu pikiran yang ada pada setiap orang. Untuk menggali daya cipta seorang ini diperlukan kemungkinan hal yang akan diterima oleh pikiran atau otak kita. Yang terakhir ada angan-angan. Angan-angan adalah idaman seseorang untuk memiliki apa yang mereka mau dan apa yang mereka cita-citakan. Dan juga tanpa adanya hal ini tidak mungkin orang akan mewujudkan daya ciptanya. Wujud dari angan-angan ini adalah kita menguasai pikiran seseorang. Itulah sebab kita mengenal seseorang melalui rencana atau tindakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Najma. Selanjutnya ada inspirasi atau ilham. Inspirasi atau ilham adalah saudara kembar dari turunan daya cipta sendiri. Inspirasi atau ilham ini merupakan kunci berhasil tidaknya daya cipta orang tersebut. Daya cipta akan mengalami kegagalan total jika inspirasi atau ilham tidak berfungsi. Inspirasi atau ilham berarti suatu yang menggerakkan hati untuk melakukan apa yang diangan-angankan. Biasanya pada mulanya inspirasi atau ilham jam akan timbul secara beraturan baik waktu timbulnya maupun susunan atau urutannya.
Namun jikalau pemusatan pikiran itu akan dapat meluruskan inspirasi atau ilham yang timbul sewaktu-waktu. Setiap bentuk dari usaha melakukan suatu hal positif adalah hal dari gabungan antara pikiran yang sehat dengan inspirasi atau ilham. Yang kelima ada gagasan atau ide. Gagasan baru atau ide adalah langkah keempat dalam upaya mewujudkan daya cipta seseorang. Gagasan atau ide merupakan buah dari pengamatan penafsiran terhadap inspirasi atau ilham yang diperoleh. Gagasan baru adalah suatu yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Mungkin sekali jauh terbenam di dalam hatinya, tersimpan suatu gagasan atau ide yang tidak ternilai harganya. Jadi dengan gagasan atau ide saja sudah dapat mengukur betapa dalamnya jiwanya, sebab jiwa seseorang yang adalah sumber yang tidak ada dasarnya. Memang tidaklah mudah untuk gagasan yang baru. Yang terakhir ada tindakan. Tindakan sendiri dalam arti katanya adalah melakukan, mengadakan suatu perbuatan menurut kehendak sendiri untuk mengatasi suatu masalah. Tanpa tindakan, jelaslah bahwa tidak akan ada dihasilkan. Kemauan untuk melakukan langkah yang pertama adalah hasil dari tindakan. Kemajuan yang dicapai adalah hasil dari langkah demi langkah yang diayunkan. Akhirnya keberhasilan adalah hasil dari sekian banyak kemajuan yang dicapai dalam setiap tahapan. Jika ditarik garis lurus dari awal hingga akhir, dapat disimpulkan bahwa tidak akan ada keberhasilan tanpa adanya tindakan. Golongan dari tindakan ada pengamatan. Pekerjaan yang terlebih dahulu telah diamati dengan seksama akan membawa hasil yang memuaskan. Pengamatan merupakan faktor penting penunjang keberhasilan. Usaha pengamatan adalah melihat, memandangi, dengan teliti, mengawasi, menjaga, memeriksa, dan sebagainya dengan sungguh-sungguh. Jadi pengamatan merupakan suatu tindakan yang sangat penting, yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dengan pengamatan yang baik akan dapat mengetahui segala aksi dan reaksi yang terjadi dalam jenis usaha sebentar lagi akan Anda tekuni. Dengan mengadakan pengamatan yang cermat, mungkin maka unsur spekulasi, pendapat, atau dugaan yang tidak berdasarkan suatu kenyataan undang-undangan dapat diperkecil sekecil mungkin. Titik pengamatan tidak akan berjalan lancar tanpa Anda terjun langsung ke dalam usaha itu. Golongan pengamatan. Pengamatan melalui pengalaman. Pengamatan ini dapat didasarkan atas pengalaman orang lain ataupun atas pengalaman diri sendiri. Sudah tentu pengamatan diri sendiri ini adalah yang paling baik. Pengalaman adalah ilmu yang paling mahal yang tidak Anda temukan di bangku pendidikan maupun melalui bahan bacaan ataupun penyuluhan-penyuluhan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, cara penyampaian, penerimaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengamatan melalui penyuluhan, ceramah, khutbah, dan kuliah. Di dalam penyampaian atau permasalahan, para penyuluh biasanya menggunakan beberapa metode yang jika digolongkan terdiri dari dua golongan besar, yaitu metode induktif dan metode deduktif. Dan metode adalah metode penyuluhan yang menggunakan cara penyampaian berdasarkan hasil penyelidikan, sedangkan metode deduktif adalah metode penyuluhan yang menggunakan cara penyampaian berdasarkan keadaan secara umum. Selanjutnya ada pengamatan melalui bicara. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa bacaan-bacaan yang tersedia cukup beraneka ragam. Untuk itu, di dalam mengamati bacaan, Anda harus mulai dengan kesadaran penuh untuk mengklasifikasikan bahan tersebut. Dalam mengamati bahan bacaan, juga dihadapkan pada dua metode dasar, yakni metode induktif dan deduktif. Bila mengarang atau penulis menempuh cara penyampaian lain dari dua cara ini, maka bisa dipastikan pikirannya dalam mengarang dan menulis bacaan tidak teratur. Selanjutnya ada penafsiran. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa berdasarkan pengamatan yang benar, maka aksi dan reaksi dapat diketahui. Aksi merupakan tindakan-tindakan sehubungan dengan kelancaran usaha, sedangkan reaksi adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang timbul akibat adanya
aksi tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan itu, maka kemudian ditafsirkan. Penafsiran ialah suatu proses mengarahkan perhatian kepada bagian-bagian situasi keadaan dengan mengikat pengalaman-pengalaman yang lalu, dengan sekadar menggambarkan apa yang terjadi bila orang itu nanti akan berbuat. Jadi tafsiran ini memberikan saran, perbuatan, atau tindakan apa yang Anda kerjakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rifandra. Baik, selanjutnya persiapan. Salah satu sebab utama kegagalan mencapai tujuan akhir adalah karena kurangnya persiapan dan tidak cukup langkah penyelesaian dalam usaha mencapai sasaran. Setiap perbuatan untuk memenuhi kebutuhan menurunkan perencanaan dan tingkat persiapan. Persiapan adalah tindakan memaksakan untuk melakukan suatu tugas atau jabatan yang akan diperoleh. Persiapan ini ditentukan oleh tingkat laku dan kesanggupan yang dimiliki oleh seorang pada suatu waktu. Selanjutnya pelaksanaan, langkah akhir dari tindakan atau aksi adalah pelaksanaan. Tidak ada pengamatan dan penafsiran serta persiapan yang akan membuahkan hasil jikalau tidak dilanjutkan dengan pelaksanaan. Semua pengamatan yang telah dilakukan dengan penuh ketelitian, semua persiapan yang telah dijalankan dengan mengeluarkan banyak biaya akan tidak berarti atau sia-sia kalau tidak dilanjutkan dengan pelaksanaan. Titik pelaksanaan merupakan kunci keberhasilan seseorang dalam mewujudkan tujuan atau sasaran. Lalu tekad dan perjuangan atau tekad membara adalah cerminan dari suatu prinsip yang teguh dan tidak tergoyahkan. Di dalamnya terdapat suatu keyakinan yang didukung oleh kemampuan bagi seseorang yang memiliki tekad yang membara. Ia tidak mengenal istilah mundur, baginya hanya ada jalan maju rintangan apapun yang ia temui. Tiada mempengaruhi gerak majunya. Setiap keberhasilan merupakan bagian dari sumbangan yang ia perbuat. Jika sumbangan Anda kecil, demikian pula hasilnya. Jika usaha Anda rata-rata, maka hasilnya pun rata-rata. Jika usaha Anda besar, maka hasilnya pun akan besar. Lalu keberanian, perasaan takut adalah hasil yang negatif dari didikan orang tua. Sejak kecil mengawasi atau mencegah nakalnya anak-anak, maka menakut-takuti adalah jalan yang paling sering ditempuh oleh orang tua. Memang tidak dapat disangkal bahwa sarana ini terbukti sangat efektif, namun walaupun efektif, tapi sungguhnya tidak efisien karena hal ini si anak akan selalu merasa takut jika berhadapan dengan sesuatu yang sering dia takut-takuti. Majulah dengan penuh keberanian dan nyatakanlah bahwa tidak ada istilah mundur dalam berusaha. Lalu keteguhan hati. Keteguhan hati adalah watak yang jarang diperlihatkan dalam diri setiap orang karena umumnya semata-mata bersikap menunggu. Selalu ada kemungkinan bagi orang yang mempunyai keteguhan hati dalam menjalankan keteguhannya karena hanya sedikit saja orang betul-betul cakap dalam melakukan pekerjaan seperti yang sedang Anda kerjakan. Untuk memiliki keteguhan hati, Anda harus mempunyai keinginan dan kemauan keras untuk mengendalikan diri sendiri. Lalu ketabahan hati untuk bertahan dalam memperjuangkan setiap usaha atau pekerjaan adalah sebuah bukti bahwa keberhasilannya akan segera diraih. Sayangnya hanya beberapa orang saja yang mempunyai keyakinan dan kemampuan dirinya untuk mempertahankan diri dari tantangan, bahkan kegagalan itu terlalu berat sehingga mereka langsung membuat keputusan untuk mengambil yang paling mudah saja. Lalu keuletan adalah ketahanan dan kekerasan hati seseorang dalam upayanya untuk meraih apa yang telah ditargetkan. Biasanya hal yang ditargetkan adalah hal yang begitu tinggi, namun masih dalam jangkauannya. Bagi mereka yang mempunyai tekad dan betul-betul ulet, menyerah bukanlah jalan penyelesaian yang terbaik. Lalu ada evaluasi, jangka waktu, dan frekuensi. Untuk dapat mengefisiensikan waktu, Anda tidak cukup dengan bekerja terus-menerus tanpa Anda merencanakan waktu kerja dengan baik. Anda harus dapat terlebih dahulu menetapkan dengan jelas jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Mungkin saja frekuensi waktu kerja begitu lama, namun karena dengan mudah Anda telah mengetahui yang terlebih dahulu, maka dengan mudah Anda dapat membagi pekerjaan Anda dalam beberapa bagian. Lalu situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi adalah teman usaha yang sering dan seiring dan sejalan, saling menunjang satu dengan yang lain,
Jika Anda jeli melihat situasi dan kondisi, Anda telah menempatkan diri Anda di antara para usahawan yang berhasil. Evaluasi dalam bidang ini merupakan hal yang mutlak bagi Anda untuk mengatasi kegagalan. Lalu kebutuhan masyarakat, selain jangka waktu dan frekuensi, situasi dan kondisi, kebutuhan masyarakat pun turut mempengaruhi maju dan mundurnya suatu usaha seseorang. Karena adanya kebutuhan, maka terciptanya pasar di mana setiap badan usaha dapat memasarkan produksinya. Lalu secara umum kebutuhan masyarakat dipengaruhi oleh 3 hal, yakni yang pertama tingkat kebudayaan dalam kehidupan masyarakat ekonomi yang sudah maju, tingkat kebutuhannya semakin bertambah. Kebutuhan terhadap barang-barang mewah sudah semakin besar karena barang mewah itu seakan menjadi tanda yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat yang maju. Lalu tingkat pendapatan, jumlah penduduk yang sedikit akan mengakibatkan kebutuhannya pun relatif kecil. Dalam keadaan demikian, apabila ditambah dengan keadaan ekonomi yang belum maju akan sulit mengelola badan usaha. Dengan demikian, kebutuhan yang meningkat memerlukan peningkatan jumlah benda atau jasa yang ditawarkan produsen dan badan usaha. Keadaan semacam itu akan mengakibatkan peningkatan aktivitas dan badan pengelola usaha. Lalu yang terakhir ada kegagalan. Pada umumnya orang akan menjadi kecewa apabila usahanya mengalami kegagalan. Hal ini merupakan hal yang wajar dimiliki oleh semua manusia. Namun bedanya dilihat dari cepat lambatnya perasaan tersebut dapat diatasi sehingga ia tidak terlalu larut dalam perasaan itu. Pada sebagian orang, kegagalan ini merupakan bagian dari kesuksesan. Mereka akan berpendapat kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Perasaan yang tidak puas terhadap hasil yang dicapai penunjang yang terbaik untuk mencabuk seseorang agar dapat meningkatkan kegiatannya dalam upaya meraih keberhasilan. Sekiranya demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kelompok 1 tadi terkait dengan topik yang disampaikan adalah berorientasi pada proses ya. Dan di sini disampaikan oleh Muhammad Rifandra, Ika Putri, Siti Natsma, Lanzio, dan Ciara ya. Nah, kalau tadi sekilas yang bisa saya tangkap ya dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 1 itu adalah pada poin-poin terakhir ya. Pada poin-poin pertama itu terlihat uraian-uraian leadership ya. Jadi terkait motivasi dan sebagainya. Tapi begitu pada poin mendekati terakhir kita melihat ada suatu topik strategik ya, di mana bagaimana kita melakukan efisiensi ya, efektivitas. Nah, kalau kita melihat daripada materi kuliah-kuliah yang lalu, itu kita akan melihat kita berada pada kita harus mempertimbangkan kita berada pada perusahaan kecil atau perusahaan besar gitu ya. Kalau perusahaan kecil dan perusahaan besar, apalagi pada saat pandemi saat ini, kelihatannya yang efisien adalah perusahaan yang kecil. Dan banyak faktor yang membatasi pada perusahaan yang besar. Sehingga banyak perusahaan besar yang saat ini mesti melakukan reorientasi lagi ya, terkait dengan apa? Dengan pembiayaan ya. Kelihatannya banyak hal yang biayanya tidak bisa tercover, sehingga
perusahaan-perusahaan besar itu hanya perusahaan besar yang memiliki struktur sederhana yang mampu bertahan pada saat ini. Ya. Yang kedua adalah kita melihat bahwasanya perusahaan besar itu sangat informal sekali. Ya. Jadi sangat resmi sekali, sangat tata laksananya harus memiliki suatu tingkat pengambilan keputusan yang sangat terpusat, kemudian sangat spesialisasi, ya, yang sebetulnya ini merupakan kendala-kendala yang inefisien pada saat suatu perusahaan menghadapi COVID, ya. Sehingga banyak sekarang bermunculan perusahaan-perusahaan kecil yang efisien, yang dia bisa menggunakan diantaranya teknologi. Ya, teknologi yang sekarang ini digunakan adalah appropriate technology, ya, teknologi yang tepat guna. Yaitu kalau pada saat COVID ini adalah menggunakan teknologi inovasi, pemasaran secara digital, kemudian mendesain atau memproduk secara digital, ya, kemudian bisa melakukan jejaring bisnis secara digital, mau bayar menggunakan digital, mau memproduksi menggunakan digital, mau menyampaikan layanan secara digital baik pengantaran maupun menerima pesanan, menerima keluhan, ya, itu semua sekarang dilakukan secara digital, dan inilah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil, ya. Jadi saya sangat menghargai sekali apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 terkait dengan reorientasi pada proses, dan dengan menggunakan inovasi maupun teknologi yang bisa dilakukan di dalam masa COVID ini, maka orientasi kerja yang tadi disampaikan, mulai daripada proses, hasil, kemudian aspek keberhasilannya bisa diharapkan bisa memberikan suatu dampak yang positif, ya. Kemudian juga tentu kalau melihat dari COVID-nya tadi disinggung jenis daripada tujuannya apakah primer atau sekunder, ya, karena pertimbangannya jangka panjang, dan COVID ini adalah kita melihat semuanya dalam jangka panjang. Nggak mungkin lagi kita setback ke belakang, kembali lagi kepada metode yang lalu, ya, tapi adalah harus maju ke depan, ya. Dan tadi banyak rumusannya, ya. Ada aspek keberhasilan gimana itu, ada minat katanya, ya. Dan itu merupakan suatu singkatan gitu, ya. Nah, itu saya tadi melihat ini bisa menjadi hints, ya, bisa menjadi hints. Kemudian juga ada terkait dengan motivasi, ya, nggak saya terlalu ulas secara detail karena ini adalah leadership. Kemudian kita melihat ada yang bagian daripada evaluasi itu, ya. Jadi saya arahkan ke bagian evaluasi.
Mungkin sekian dari saya untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 siapkan materinya. Untuk materi yang saya sampaikan di kelas, insya Allah saya kirim hari ini ke ketua kelas ya, mungkin ke siapa namanya, ke Fadil ya, insya Allah. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wulansari Ningsih, Sonia Ira Pertiwi, Nurul Iyariana, dan saya sendiri Stefana Kalainda akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 9 yang berjudul Bahagia, Gembira, Ceria, dan Tegar dalam segala kondisi. Yang pertama, harus selalu bahagia. Bagi seorang muslim, kebahagiaan tidak selalu berupa kemewahan dan keberlimpahan materi duniawi. Berikut ini beberapa prinsip kebahagiaan dalam hidup Islam. Next. Yang pertama, berpindah dari kebahagiaan dunia pada kebahagiaan akhirat. Nah, di sini maksudnya kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan mentaati perintah dan meninggalkan larangan Allah. Yang kedua, bahagia untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam Islam, kebutuhan ruh dan jasad harus dipenuhi secara adil dan melalui cara yang halal dan thayyib. Yang ketiga, indahnya bahagia dalam Islam. Dalam menghadapi risiko hidup, perlunya meneguhkan dan menegakkan keimanan. Yang keempat, bahagia karena memperoleh surga dunia. Tidak ada kebahagiaan tanpa sakinah, ketenangan, dan ketentraman. Keimanan dapat menjadi sumber utama kebahagiaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan. Baik, terima kasih Savana. Akan saya lanjutkan. Yang kelima itu adalah berpindah dari kebahagiaan dunia pada kebahagiaan akhirat. Yang mana penjelasannya dengan keimanan yang kuat dapat meraih kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Jadi Islam telah datang dengan konsep dan jalan kebahagiaan yang abadi yang mencakup kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lalu yang keenam itu bahagia untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah yang sebenarnya merasakan manisnya kehidupan dan kebahagiaan karena hatinya selalu tenang. Selanjutnya, yang ketujuh, ada indahnya bahagia dalam Islam. Yang mana sebagai manajer atau pemimpin harus selalu tegar dan tenang jiwanya. Jadi ketika ada suatu permasalahan atau ketika mengambil suatu keputusan, dapat lebih jernih pikirannya. Lalu yang kedelapan, ini ada bahagia karena memperoleh surga dunia. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa surga dunia adalah mencintai Allah, mengenal Allah, merasa tenang dan tumakninah ketika bermunajat kepadanya, menjadikan kecintaan hakiki hanya untuknya, memiliki rasa takut dan dibarengi harap kepadanya, senantiasa bertawakal padanya dan menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Hal inilah yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua, ada gembira dalam segala kondisi. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan baik, pekerjaan di rumah, sekolah, maupun di kantor, dengan menunjukkan suasana yang penuh kegembiraan, maka ia dapat memberikan inspirasi yang baik bagi lingkungan. Hal ini pun berlaku kepada pekerjaan. Ketika kita menjalankan suatu pekerjaan dengan membuat pekerjaan tersebut dalam kesenangan, maka akan lebih enjoy menjalaninya dan dapat mencapai suatu prestasi dalam bidang pekerjaannya. Hanya orang yang menemukan kegembiraan dalam pekerjaannya lah yang mampu bekerja keras, dan ketika bekerja keras, maka dapat membuat produksi perusahaan naik, biaya mengecil, dan efisiensi perusahaan terlindungi. Ini ada hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau manajer operasional. Yang pertama itu rawat wajah selalu ceria, tetap gembira dan tegar dalam kondisi sulit, mengimani takdir ilahi, selalu yakin ada hikmah di balik cobaan, selalu mengingatlah bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa, ketahuilah bahwa semakin kuat iman memang akan semakin diuji,
yakin di balik kesulitan akan ada kemudahan, menghadapi cobaan dengan bersabar, selalu bersabar di awal musibah, selalu yakin bahwa pahala sabar begitu besar dan selalu introspeksi diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ariana. Selanjutnya yaitu perlu mengenal diri sendiri sebagai manajer profesional, perlu memahami sikap diri sendiri, sadar atau tidak diri sendiri merupakan sumber badai terbesar dalam menjalankan menuju keberhasilan. Kegagalan merupakan hal yang tidak asing lagi di kehidupan ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan yang dilakukan hal ini akan menjadi bahan untuk memompa kesuksesan di masa depan. Itu ada sebabnya permasalahan yang sebenarnya berasal dari diri sendiri pada dasarnya hanya berupa perasaan. Ini antaranya sebagai berikut: perasaan takut, perasaan minder atau rasa rendah diri, perasaan malu, perasaan tidak pantas, perasaan was-was, perasaan melanggar norma, perasaan cemas. Yang kedua itu ada akibat dari penyebab permasalahan sebagaimana yang dimaksud di atas. Tidak ada usaha sehingga permasalahan ditimpa kepada keluarga, masyarakat, teman kerja, atasan, keadaan pasar, undang-undang. Yang kedua itu tetap teguh menjalankan tugas hingga selesai. Untuk dapat tetap teguh menjalankan tugas hingga selesai diperlukan pandangan atau prinsip hidup tertentu. Pandangan atau prinsip hidup yang dimaksud antara lain yaitu tumpuan harapan, memiliki prinsip hidup bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan merupakan tumpuan harapan sehingga tidak ada istilah berhenti sebelum pekerjaan selesai dikerjakan. Yang kedua itu perlombaan. Yang ketiga itu menang perkara. Jika suatu pekerjaan dianggap sebagai suatu perkara, maka untuk mencapai kemenangan, orang akan mengorbankan segala sesuatu yang dapat dikorbankannya. Yang keempat itu suatu prestasi. Untuk mencapai Untuk mencapai suatu prestasi, semua orang akan mempersiapkan diri dengan baik fisik, mental, dan kerohanian. Selanjutnya itu untuk yang tercinta melakukan suatu pekerjaan demi orang yang dicintai. Untuk yang terbaik, orang yang selalu berusaha berbuat sesuatu untuk yang terbaik dalam hidupnya. Selanjutnya, untuk yang terakhir, melakukan sesuatu dengan baik dan sempurna karena merasa bahwa kesempatan yang dimiliki adalah kesempatan terakhir. Yang keempat itu ketegasan dan kelembutan dalam Islam. Yang pertama, cerminan ketegasan sikap dan ketegaran prinsip. Kekerasan sebagai cerminan tegas, sikap dan tegar prinsip adalah kekerasan yang terpuji dan tidak bertentangan dengan syariat. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan munafik dan berkasih sayang terhadap sesama muslim seperti firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammad adalah utusan dan orang-orang yang bersama dia keras terhadap orang-orang kafir akan tetapi berkasih sayang sesama mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nia. Selanjutnya yang kedua ada cerminan kekasaran sikap dan kebengisan hati. Kekasaran sebagai cerminan kasar, sikap dan bengis hati adalah kekasaran yang tercela dan dilarang oleh syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk selalu berdakwah dengan hikmah, bijak, dan lemah lembut. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Yang ketiga, kelembutan dan ketegasan. Sikap lembut dan bijak adalah sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan di berbagai situasi dan kondisi, apalagi dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Rasulullah yang pernah melakukan 29 kali perperangan dalam sejarah hidupnya, tidak bisa dipungkiri bahwa perang adalah tindakan kekerasan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Namun semua itu tidak dilakukan oleh Rasulullah kecuali sebagai solusi terakhir setelah sikap lembut dan ramah dikedepankan. Dengan demikian, lembut ada tempatnya dan tegas ada saatnya. Kelembutan harus dikedepankan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ketegasan merupakan solusi akhir jika kelembutan tak menyelesaikan persoalan.
Yang keempat itu ada sikap tegas Rasulullah. Dalam Al-Quran, watak para sahabat disebut asyidu ala al-kufar, yaitu tegas dengan orang kafir. Tegas yang dimaksud berpegang teguh pada prinsip Islam, walau di mana sekalipun. Yang kelima, lembut dalam bersikap, tegas dalam bertindak. Ketika seseorang bertindak lembut, bukan berarti tidak tegas. Ketika seseorang bertindak tegas, bukan berarti ia tidak lembut. Karena kelembutan dengan ketegasan bisa bersanding dengan penuh hikmah, dan sifat inilah yang harus dimiliki oleh pemimpin atau manajer profesional. Yang keenam, kuat dan tangguh. Orang yang beriman yakin bahwa dengan iman yang kuat dan tangguh, Allah akan memberikan kekuatan dan menolong mereka. Orang yang beriman akan selalu husnuzon dalam hidupnya, karena yakin bahwa Allah tidak akan mencelakakan hambanya yang beriman. Orang yang beriman, sabar menghadapi cobaan dan rintangan hidup, penderitaan di dunia hanya sementara saja. Orang beriman akan berusaha sekuat tenaga dan tak kenal lelah untuk mewujudkan cita-citanya. Orang mukmin harus percaya diri dan senang dengan keimanannya. Orang mukmin harus sungguh-sungguh dan giat bekerja untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi hidupnya. Selanjutnya itu ada yang terakhir, kesimpulan. Pengetahuan masyarakat tentang kondisi prima dapat mempengaruhi dalam pembentukan konsep sehat seseorang. Konsep dasar kondisi prima antara lain mencakup tanggung jawab individu, pencapaian tujuan, dinamis, pertumbuhan proses, dan pengambilan keputusan sehari-hari dalam area nutrisi, pengelolaan stres, olahraga, fisik, pelaksanaan upaya pencegahan, kesehatan emosi, dan aspek kesehatan lain dalam individu. Pemimpin pun selaku pemimpin perusahaan harus senantiasa memiliki kondisi yang prima. Maka dari itu pemimpin atau manajer profesional harus selalu bahagia, gembira, dan dalam setiap kondisi, serta dilengkapi dengan sikap kelembutan dan ketegasannya agar tercipta strategi perusahaan yang baik dan budaya yang baik dalam perusahaan tersebut. Sekian sekiranya presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2. Kalau saya melihat dari apa yang disajikan, intinya adalah pada saat kita membahas ketegasan dan kelembutan di dalam Islam, tentu ini dikaitkan dengan suatu kalau Rasulullah dulu punya bisnis itu berniaga, membantu pada saat itu adalah Siti Khadijah yang kebetulan saudagar begitu, membantu di dalam niaga. Nah, dalam upaya memperluas perniagaan, maka kita mendapatkan gambaran bahwasanya kegiatan yang paling utama di dalam niaga itu adalah perlu memahami ada modal di sana. Ada yang disebut dengan human capital, ada yang disebut dengan social capital, dan ada yang capital yang dimiliki oleh pemerintah atau AMRI atau government resources, ya. Di dalamnya berupa berbagai administrasi, kontrak, ataupun kesepakatan yang diperlukan. Nah, yang berikutnya adalah kita di dalam memimpin itu dibutuhkan ketegasan ataupun kelembutan, ya. Karena di dalam kewirausahaan kita selalu melihat ada suatu tantangan, ya. Ada suatu tantangan. Di situ kita perlu ada sifat yang tegas, ya, dan berani, ya, memiliki keberanian, memiliki
memiliki percaya pada usaha yang kita lakukan, energik dan bekerja keras misalnya gitu. Kemudian ada hal yang seorang pemimpin harus lakukan di situ adalah menggunakan visinya, vision, penglihatan ke depan, berdedikasi dan memegang komitmen. Jadi kalau kita perhatikan, inilah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Tadi disinggung tidak hanya tegas dan lembut ya, tapi juga perlu memiliki visi, perlu memiliki dedikasi, kerja keras, sabar ya, daya tahan emosinya dan sebagainya. Kemudian bisa memiliki atau meningkatkan keunggulan ya, agar usaha yang dimiliki bisa masuk ke dalam hatinya pelanggannya ya, agar bisa dipahami oleh pelanggan. Selalu belajar terus dan di sini dapat diartikan terus memahami detail daripada bisnis yang dilakukan. Ya, tadi sempat disebutkan tegas, lembut, ya. Kemudian kuat, tangguh, ya. Itu yang saya sempat perhatikan, ya. Dan ini ada pada strategi wirausaha yang perlu kita develop. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ilustrasi kelompok 2. Yang berikutnya bisa disiapkan untuk kelompok 3, silakan. Baik, saya akan buka ya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan mengenai bab 10 yaitu tawadu dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Kelompoknya terdiri dari Raisa Bia, Adi Prayogi, Muhammad Ridho, Lila Amelia, dan saya Nabila Alia Rahma. Pendahuluan, tawadu merupakan salah satu akhlak baik yang harus senantiasa dilakukan oleh umat Islam. Adapun nama lain dari tawadu ialah sikap rendah hati. Namun bukan berarti rendah diri. Tawadu dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang percaya diri, optimis, berani, serta tidak merasa diri kita lebih baik dari orang lain, sekalipun memiliki banyak kelebihan. Sikap tawadu atau rendah hati selalu dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim. Seseorang yang senantiasa menjalankan perilaku ini secara lahir batin akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya, sikap tawadu juga menjadi salah satu bukti keimanan yang ditunjukkan kepadanya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam salah satu surat Al-Qur'an berikut yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang menjalankan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Sifat tawadu, sikap tawadu memang sulit untuk diukur, sebab akhlak ini berada di
di kedalaman batin seseorang yang menjelma menjadi perilaku kehidupan sehari-hari. Dilansir dari menurut Al-Allamah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Rasalatul Muawanah wal Maharah wal Muwazah, tanda-tanda orang yang memiliki sifat tawadu ialah sebagai berikut. Yang pertama, seorang yang memiliki sifat tawadu ialah mereka yang lebih senang tidak dikenal daripada menjadi yang orang terkenal. Yang kedua, bersedia menerima kebenaran dari siapapun, baik dari kalangan orang terpandang maupun dari kalangan orang yang rendah kedudukannya. Yang ketiga, mencintai fakir miskin dan tidak segan-segan duduk bersama mereka. Yang keempat, selalu bersedia untuk mementingkan kepentingan orang lain dan senang ketika dimintai pertolongan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ridho. Ya baik, tawadu adalah orang yang bersikap senantiasa ingat bahwa semua yang ada padanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang tawadu tidak akan menghina orang lain dengan apapun yang dia amanatkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat tawadu, dia tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal, berkenan bergaul dengan fakir miskin dan bahkan tulus mencintai mereka. Menjunjung tinggi kebenaran serta bersedia membantu orang lain. Ada dalil ayat tentang sifat tawadu. Allah pun berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 bahwa Allah mengasihi hambanya yang bersifat tawadu. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka atau dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Cara berperilaku tawadu yang pertama itu selalu bersikap sabar dan tabah dalam suatu masalah yang dihadapi. Kedua, tidak senang untuk menonjolkan diri atau sombong. Yang ketiga, senantiasa bersikap menghormati dan menghargai orang lain. Dan yang keempat, bersikap rendah hati terhadap suatu hal. Keutamaan dalam tawadu. Tindaklah sifat yang terpuji, melainkan menyimpan keutamaan. Ini adalah sebagai pendorong bagi kita agar segera berhias dengan sifat tersebut. Di antara keutamaan sifat tawadu adalah yang pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah membenci orang sombong. Yang ketiga, perangai hamba yang terpuji. Yang keempat, jalan menuju surga. Yang kelima, meningkatkan derajat seorang hamba. Dan yang keenam, mendatangkan rasa cinta, persaudaraan, dan menghilangkan kebencian. Macam-macam tawadu. Yang pertama itu ada tawadu yang terpuji, yaitu tawadunya seorang hamba ketika melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka apabila seorang hamba mampu mendudukkan dirinya dengan melaksanakan perintah Allah, sungguh ia telah tawadu dalam beribadatan. Tawadu yang tercela, yaitu tawadunya seorang kepada orang yang mempunyai pangkat dunia karena berharap mendapat bagian dunia darinya. Tingkatan tawadu. Ada tawadu di dalam agama, yaitu patuh dan mengerjakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara pasrah atau tunduk dan taat. Yang kedua, menerima kebenaran dari orang yang dicintai atau yang dibenci. Tidak termasuk sikap tawadu adalah menolak kebenaran dikarenakan ia berasal dari musuh. Yang ketiga, menjunjung al-haq, yaitu menjadikan al-haq dan perintah sebagai dasar perbuatan dan menjalankan ibadah kepada Allah semata-mata karena perintah dari Allah dan bukan karena kebiasaan atau hawa nafsu. Selanjutnya dibacakan oleh Bia. Selanjutnya di poin ke-7 ada menghinakan diri. Perbedaannya itu kalau sifat tawadu itu muncul karena atas dasar ilmu dan pengetahuannya kepada Allah dan pengagungan dan kecintaannya kepadanya. Hatinya tunduk kepada Allah, patuh dan serah diri, serta mempunyai sifat kasih sayang kepada manusia. Sedangkan merendahkan diri adalah merendahkan dan menghinakan dirinya kepada orang lain untuk meraih bagian dan kegiatan syahwatnya. Contohnya perendahan diri karyawan karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari atasannya, kepatuhan orang yang diajak maksiat kepada orang yang diharapkan. Lalu
Untuk menggapai tawadu, yang pertama itu ada berpikir akan ciptaan Allah. Jika seorang muslim bisa mengukur diri dan menyadari siapa dirinya, dia akan menilai bahwa dirinya adalah insan yang rendah dan hina. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Imam Ibnu Hibban mengatakan, bagaimana mungkin seseorang tidak tawadu padahal dia diciptakan dari setetes mani yang hina dan akhir hidupnya dia akan kembali menjadi bangkai yang menjijikan serta kehidupannya di dunia dia membawa kotoran. Yang kedua, mengenal Allah. Dengan mengenal Allah beserta sifat-sifatnya, maka akan muncul kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang sangat lemah dan kecil. Demikian besarnya kuasa Allah, sangat kaya, agung, dan besarnya Allah. Maka tidaklah pantas bagi manusia untuk merasa sombong. Yang ketiga adalah mengenal diri sendiri. Syekh Muhammad Amin Al-Shinkiti berkata, wahai orang-orang yang sombong, engkau adalah orang yang lemah, hina, dan terbatas di dunia ini. Bumi yang engkau berpijak di atasnya, engkau tidak bisa berbuat apapun walaupun engkau injak dengan sekuat tenaga. Jangan angkuh, jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Yang keempat adalah mengenal aib diri. Seseorang dapat terjebak pada kesombongan bila dia tidak menyadari kekurangan dan aib yang ada pada dirinya. Boleh jadi seseorang mengira bahwa dirinya telah banyak melakukan kebaikan, padahal justru melakukan kerusakan dan kezaliman. Oleh karena itu, setiap muslim harus melakukan introspeksi diri sebelum melakukan, saat melakukan, dan sesudah melakukan sesuatu sebelum dia dihisab oleh Allah. Hal itu juga agar menyadari kekurangan dan aib dirinya sejak dini, sehingga akan bersifat tawadu dan tidak sombong kepada orang lain. Yang kelima, merenungkan nikmat Allah, yaitu pertolongan dan petunjuk Allah hanya diberikan kepada orang yang tawadu, bukan kepada mereka yang sombong. Manusia harus melakukan introspeksi diri agar pribadi bisa ikut terwarnai dengan keagungan akhlak Islami, menjadi pribadi yang tawadu seperti tawadan kita Rasulullah SAW. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adi Prayogi. Selanjutnya 6. Menumbuhkan dan menanamkan sifat tawadu. Yang pertama, menumbuhkan sifat tawadu. Sifat dan sikap tawadu terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Takwa adalah barometer dalam segala perkara, dan sikap tawadu ini sangat dianjurkan dalam agama. Secara umum, ada dua jenis tawadu yang dianjurkan oleh agama, yaitu tawadu kepada Allah dan tawadu kepada sesama manusia. Tawadu kepada Allah yaitu sikap rendah diri kepada atas kesadaran bahwa alam semesta dan seisinya adalah berada dalam genggaman Allah. Sedangkan tawadu kepada manusia adalah sifat rendah hati di hadapan sesama manusia, sebisa mungkin menutupi kehebatan dan kelemahannya. Selanjutnya yang B, menanamkan sifat tawadu. Kesadaran dalam sifat tawadu ditumbuhkan karena tawadu adalah elemen penting dalam membina karakter manusia, sementara sifat sombong adalah sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Bulan Ramadan adalah bulan pembinaan diri, keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Jadinya dapat beriringan secara bersama dalam membina pribadi yang tawadu. Dengan memupuk sifat tawadu, maka akan tercipta hubungan yang harmonis di antara sesama manusia. Terus C, mampu menjunjung tinggi akhlak mulia. Akhlak menurut Marzuki 2008 merupakan satu dari 3 kerangka dasar ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan akidah dan syariah. Nabi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merealisasikan akidah, yaitu selama 20 tahun. Nabi melakukannya mulai dengan pemudahan akidah masyarakat Arab, kurang lebih 13 tahun, lalu Nabi mengajak mereka untuk menerapkan syariahnya setelah akidahnya bagus.
Dalam Al-Quran ditemukan banyak sekali pokok ketetapan akhlak yang dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang muslim. Salah satunya seperti perintah dalam berbuat kebajikan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ada juga dalil yang menyebutkan sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Namun demikian kewajiban yang dibebankan kepada manusia bukanlah kewajiban yang tanpa makna dan keluar dari dasar fungsi penciptaan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lila. Mampu menjunjung tinggi akhlak mulia, fitrah dan hakikat manusia bisa baik dan bisa buruk, atau khairun wa syarrun. Ditegaskan Allah dalam firman yang pertama pada surat Al-Syams, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Yang kedua, manusia telah diberi potensi untuk bertauhid. Al-A'raf 172. Tabiat asalnya berarti baik, hanya saja manusia dapat jatuh pada keburukan karena memang diberi kebebasan memilih. Ar-Rum ayat 30 dan pada surat At-Taubah ayat 7-8, Al-Kahfi ayat 29. Dengan demikian akhlak telah melekat dalam diri manusia secara fitrah, yang mana manusia mampu membedakan batas kebaikan dan keburukan dan mampu membedakan mana yang tidak bermanfaat dan mana yang berbahaya. Menurut Al-Bahi 1975. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang diakui umat Islam sebagai dalil nakli yang tinggal mentransfernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Dari kedua sumber inilah manusia memahami sifat sabar, tawakal, syukur, pemaaf, pemurah, dan sebaliknya seperti kufur, nifaq, ujub, takabur, hasad, dan syirik. Menjadi manajer berakhlak mulia. Akhlak berarti perilaku, sikap, perbuatan, adab, dan sopan santun. Akhlak mulia berarti seluruh perilaku manajer yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis, yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah SAW kepada seluruh manajer ketika beliau hidup. Seorang manajer harus berpikir positif, hidup bergelimpangan keikhlasan, selalu berusaha dengan kesabaran dan tawakal. Pada prinsipnya ada 3 karakter yang bisa dikatakan berakhlak mulia. Yang pertama, berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang bulu. Yang kedua, mengekang hawa nafsu dirinya sendiri, baik itu mengekang tangannya untuk tidak menyakiti dan mengekang lisannya agar tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, bersabar dalam segala kondisi. Keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan akhlak mulia itu sangatlah penting dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperhatikan akhlak mulia, hidup akan terasa tentram dan nyaman. Hal ini dapat dilakukan dengan selalu berpikir positif seperti belajar dengan giat, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, dan sebagainya. Pengarahan terhadap akhlak mulia pada generasi muda tidak hanya di sekolah saja, melainkan oleh kedua orang tua. Untuk melakukan itu perlu waktu dan proses yang sesuai tahap. Next. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 4 ya. Kelompok 3. Dari kelompok 3 ya, terkait dengan tawadu yang telah disampaikan oleh Raisa Bia, Adi Prayogi, Muhammad Ridho, Lila Amelia, dan Nabila Atlia. Kalau kita perhatikan dari uraian yang disampaikan, di mana tawadu ini salah satu yang kita kategorikan sebagai berakhlak mulia ya, di mana di dalam kelembagaan
kalau di dalam ekonomi ada namanya agency theory di manajemen keuangan itu ya, di mana tawadu ini tadi digambarkan oleh kelompok 3, tidak lain adalah suatu perilaku ya, perilaku yang di dalamnya bisa menunjukkan sabar ya, selalu ikhlas ya, merendah hati ya, begitu. Namun demikian tadi digambarkan juga ada 3 karakter yang juga merepresentasikan berakhlak mulia. Dia akan memandang ke siapapun sama, kemudian tidak menyakiti, sekaligus itu kita perhatikan tawadu itu juga memiliki implikasi tanggung jawab ya, tanggung jawab. Kalau teman-teman buka di Al-Baqarah itu kita akan melihat ada yang harus dikemas di dalam tanggung jawab itu. Jadi tawadu itu merupakan tanggung jawab ya, yang kalau di dalam bisnis tentu perlu ada suatu proses namanya tertulis ya, tertulis. Jadi harus dilakukan secara tertulis. Ada suatu kewajiban untuk kalaupun kita merendah, bersabar, ikhlas, tapi juga tetap harus mengedepankan tanggung jawab. Kemudian kita di dalam tanggung jawab itu mencatat ya. Karena kenapa? Dengan catatan itu kalau dilakukan di bidang akuntansi, maka kita disuruh mencatat ya, sama Allah Subhanahu wa taala tuh segala sesuatunya mesti dicatat. Kalau kita melakukan transaksi mesti dicatat. Ya. Kemudian di samping kita berlaku adil, jujur, ya, ikhlas itu ya, tetap aja harus dicatat, harus ada catatannya. Jadi kalau kita melakukan muamalah, ya, tentu kita nggak pandang bulu kepada siapapun, kita harus melakukan pencatatan ya. Jadi seperti itu. Dan tawadu itu menunjukkan bahwasanya tidak mementingkan diri sendiri ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini khususnya di bidang akuntansi syariah ya, jadi teman-teman harus menggunakan catatan untuk merepresentasikan tawadu itu. Ya. Jadi kalau kita sebagai staf untuk menunjukkan kita tawadu kepada loyal kepada atasan, kita pegang catatan, ya. Mau nyatat mau tidak nyatat, tapi kita pegang catatan. Ya, jadi itu menunjukkan loyalitas juga, ya. Bahasanya bisa jadi kita lupa, makanya kita harus mencatat, ya. Dan tadi disinggung bukan hanya kepada manajer, tapi juga direksi juga dia perlu memiliki catatan.
Nah, perilaku ini biasanya dipahami sebagai amanah ya yang diemban, kemudian sifat ini menunjukkan loyalitas ya. Nah, mungkin itu apa namanya ilustrasi saya, dan untuk kelompok berikutnya, kelompok 4, silakan menyiapkan materinya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nabila, Fadil Budi, saya sendiri Hijaz, Rifki Hussein, dan Risma Adinda yang akan mempresentasikan mengenai piawai memanipulasi rekayasa bisnis. Oke, yang pertama untuk manipulasi akan dijelaskan oleh Nabila. Manipulasi. Kata manipulasi itu memang tidak enak didengar, tetapi bagi seseorang pengusaha dituntut untuk dapat mengubah hal-hal yang tidak enak menjadi enak atau yang negatif menjadi positif. Manipulasi penghargaan dan manipulasi perasaan adalah suatu teknik khusus dalam usaha mengubah pendapat atau pikiran seseorang agar searah dengan pendapat atau pikiran kita. Manipulasi penghargaan dan manipulasi perasaan ibarat sebuah tombak yang hendak dilemparkan seseorang pada satu sasaran. Batang tombak itu adalah badan usaha, sedangkan ujung tajam itu adalah manipulasi tersebut. Jika ujung tombak tumpul, maka akan semakin sulit menembus sasarannya. Harus diingat bahwa tindakan manipulasi ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga orang yang hendak memanipulasi merasa bahwa tindakan yang dilakukan secara spontan tanpa terlihat direncanakan. Teknik manipulasi ini akan gagal jika tindakan yang dilakukan terlihat tidak sopan, tidak spontan, dan terlihat seperti sudah direncanakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hijaz. Oke, untuk yang kedua itu mengenai mampu mengenal dampak manipulasi untuk perusahaan. Jadi perusahaan itu senang dalam memanfaatkan berbagai manipulasi untuk menjaring konsumen, tapi ada dampak itu sendiri, yaitu metode ini bekerja dengan baik serta dapat mempengaruhi perilaku seorang. Serta ada dampak lanjutannya, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh produsen itu makin tinggi untuk melakukan berbagai manipulasi lanjutan, dan keuntungannya itu bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Pertama itu ada bisnis semata dan kesetiaan. Jadi untuk kegiatan bisnis semata itu konsumen itu melakukan bisnis yang berulang-ulang dengan berbagai produk yang menguntungkan penjual. Sedangkan untuk kesetiaan itu di mana itu seorang bersedia untuk tidak memilih produk yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih murah dan tetap melakukan bisnis kepada penjual yang sama. Dan yang kedua itu mungkinkah seorang perusahaan itu bisa menghindari manipulasi. Jadi manipulasi itu sulit dihindari, bagaikan sebuah pil yang membuat seorang itu menjadi candu, sehingga dampak yang ditimbulkan itu berakibat jangka panjang pada kesehatan politikus dan juga perusahaan untuk melakukan manipulasi. Lalu kapan sih manipulasi dilakukan? Jadi teknik manipulasi itu dilakukan secara efektif untuk berbagai transaksi yang terjadi sekali atau jarang sekali. Jadi manipulasi hanya satu strategi untuk mendapatkan transaksi, sebagai contoh promosi sebuah produk. Teknik ini hanya akan berjalan dengan baik manakala keuntungan yang didapatkan oleh konsumen dirasa lebih tinggi daripada resiko yang harus ditanggungnya. Karena manipulasi bekerja dengan baik untuk transaksi tunggal dan di awal, maka akibatnya teknik ini tidak dapat menolong transaksi yang berkelanjutan. Lalu apa sebenarnya peran dari konsumen yang loyal? Para konsumen yang loyal kepada produk
itu sangat bermanfaat bagi perusahaan atau politikus pada saat yang sulit. Sebab mereka ini dapat membantu perusahaan atau politikus untuk mengurangi biaya manipulasi. Mereka akan sukarela mendukung perusahaan atau politikus tanpa perlu dimanipulasi. Hal ini mengarah pada manfaat, yaitu perusahaan atau politikus akan merasa tenang meskipun kondisi sulit sedang dihadapi. Lalu, kenapa manipulasi itu berbahaya? Karena manipulasi itu karena dapat bekerja dengan baik. Lambat laun, hal ini menjadi sebuah budaya dan dilakukan oleh berbagai organisasi, perusahaan, atau politikus. Manipulasi itu di tingkat yang paling tinggi, manakala yang memanipulasi pada akhirnya malah termanipulasi. Ujung dari semua manipulasi ini akhirnya adalah organisasi, perusahaan, politikus, dan sistem yang kita bangun bisa demokrasi atau budaya kerja akan semakin lemah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rifki Hussein. Baik, selanjutnya poin C yaitu shenanigans manipulasi laba, di mana kata shenanigans berasal dari bahasa Inggris, di mana menurut Cambridge Dictionary diartikan sebagai kegiatan rahasia atau tidak jujur, biasanya dari jenis yang rumit dan lucu atau menarik. Kata tujuh shenanigans manipulasi laba atau IM menurut Seilitz yang mengakibatkan kekeliruan pendapatan perusahaan berkelanjutan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengakui pendapatan terlalu dini pengiriman barang sebelum penjualan selesai, di mana perlu diperhatikan pada pengiriman awal sebelum penjualan terjadi, terutama pada akhir kuartal adalah sebagai berikut. Pengiriman sebelum tanggal pengiriman, lalu pengiriman barang dengan pengiriman dagangan hanya berisi bagian dari pesanan pelanggan, lalu poin B, pengiriman barang dagangan kepada